Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu calon jamaah haji An-Nur yang saya hormati, melanjutkan pengajian saya kemarin tentang kewajiban belajar. Kemudian dalam kaitan Bapak dan Ibu akan melaksanakan ibadah haji, indal akli, panjenengan semua ini sudah termasuk orang yang mampu istatok lahiriahnya. Tapi panjenengan sudah harus mampu ilmunya. Jadi di antara haji itu bisa mabrur, itu di antara harus dilaksanakan dengan benar. Kemudian untuk bisa melaksanakan haji dengan benar, harus belajar ilmunya, harus bisa ilmunya. Jadi kalau panjenengan ini nanti jadi lahirianya sudah istatok, sudah mampu tadi itu, kemudian panjenengan salah melaksanakan hajinya karena tidak tahu ilmunya, karena tidak belajar, dosa. Dosa karena tidak belajar. Sebab belajar kewajiban yang akan panjenengan lakukan ini wajib. Nah. Kemudian jamaah, ini Masya Allah dalam kaitan haji itu masuk tanggung jawab pembimbing itu indallah berat sekali. Ini. Jadi haji itu banyak sekali pelanggaran. Ini. Nah, ini haji juga banyak yang tidak tahu dalam kaitan pelanggaran. Ini. Dan ini rawan sekali. Jadi utamanya ini dalam kaitan dam. Paling sulit ini. Jadi menyampaikan apa adanya juga sulit, tidak menyampaikan apa adanya juga dosa. Ini lebih-lebih dalam kaitan menghindari fitnah ini. Jadi dalam haji itu kalau itu ada sebutannya dam, itu ada dam nusuk, ada dam isya'ah. Jadi dam nusuk itu dam yang menurut ketentuan manasik haji. Jadi kalau orang melaksanakan haji tamato, haji kiron, jadi ini sudah wajib memotong seekor kambing untuk satu orang atau satu unta untuk 7 orang. Ya, ini wajib. Sudah kalau ini insya Allah tidak seberapa masalah. Kalau dalam kaitan dam isya'ah ini jamaah, ini banyak jamaah haji yang tidak tahu dan sering menimbulkan fitnah ini. Jadi utamanya mohon maaf ini ketepatan kalau pembimbingnya ini ketepatan aja, segi keuangan agak minim, kemudian tapi ini kecil sekali ini. Jadi memang hanya ada 1-2 jadi contoh demikian. Jadi dam isya'ah, dam pelanggaran. Ini. Jadi kalau sedang berikhram kemudian memotong kuku. Nah, ini kan kena dam. Nah, ini banyak. Ini saya contoh saja ini. Ini kadang-kadang sulit ini. Ini sulit sekali. Jadi diberitahu nanti ini kepercayaan karena berkaitan dengan materi ini. Jadi ini kan kena dam. Ini jadi harus bayar fidyah, dikasih tahu ini gimana, tidak dikasih tahu ini salah. Ini. Nah, ini. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran, kemudian ini bagi yang sedang melaksanakan haji tidak tahu pelanggaran ini, tidak tahu karena belum tahu ilmunya, kalau ini melanggar ya tidak sah hajinya. Makanya kalau Masya Allah lebih-lebih Bapak Ibu kalau ada hikayah ini yang ditulis dalam kitab Tadhkiratul Aulia yang ditulis oleh musannifnya
ulama Fariduddin Attar itu ada hikayah. Seorang yang mualim sedang melaksanakan haji, suatu saat di Mekah, usai melaksanakan haji, beliau tidak pulang dulu, ingin riyadhah, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Setelah terus tawaf sa'i, tawaf, sholat sunat, capek, beliau ini lagi duduk-duduk istirahat tertidur. Jadi ulama ini, Abdullah Mubarak namanya, tertidur, mimpi ketemu dua malaikat. Mimpi ada dua malaikat yang sedang bercakap-cakap. Satu malaikat tanya pada malaikat yang lain, tahun ini berapa yang sedang haji? 600.000 orang. Kemudian dijawab oleh malaikat, 600.000 orang. Oh semuanya itu tidak sah hajinya, dijawab. Nah ini orang yang alim tadi itu, Abdullah Mubarak ini dengar malaikat bercakap, ini 600 orang yang sedang haji, semuanya hajinya tidak diterima, semua hajinya tidak sah. Jadi apa ini kemudian tidak serantan dia ikut tanya pada malaikat, masa semuanya tidak diterima? Ya tidak semuanya, hanya ada satu yang diterima. Ini. Nah ini jamaah. Jadi ini dalam kaitan saya ngomong 600 ribu hajinya tidak diterima, hanya ada satu. Nah satu ini sebenarnya bab lain. Kemudian ditanya siapa yang hajinya diterima itu coba cari. Namanya Ali bin Mu'afak dari Damaskus, seorang tukang sul sepatu. Nah, ringkas cerita, ulama Abdullah Mubarak tadi itu terbangun dari tidurnya, kemudian langsung wudhu, sholat, kemudian setelah sholat dia dalam waktu persiapan pergi ke Damaskus. Jadi mencari, jadi ya lama mencari, pergi ke Damaskus. Ini mencari rumahnya Ali Mu'afak tadi itu yang tukang sul sepatu itu. Ringkas cerita, tanya ke pasar, tanya ke sana kemari, akhirnya ketemu rumahnya Ali Mu'afak tadi itu. Kemudian ditanya, benarkah Anda ini Ali Mu'afak? Iya benar. Ini. Nah lalu Abdullah Mubarak menceritakan, saya usai melaksanakan ibadah haji, saya riyadhah di Mekah, ini saya mimpi ketemu dua malaikat, diceritakan tadi itu. Jadi 600.000 jamaah haji tidak sah semua, tapi hajinya yang sah ini hanya Anda. Mendengar itu, Ali Mu'afak sampai pingsan itu. Kemudian setelah usai pingsan, dia terbangun, dibantu oleh Abdullah Mu'afak sampai sadar. Akhirnya Abdullah Mu'afak tanya pada Abdullah Mubarak, tanya pada Ali Mu'afak, jadi amal apa yang Anda lakukan? Nah, kemudian diceritakan oleh Ali Mu'afak bahwa saya pengen haji ini sejak 30 tahun yang lalu. Saya nabungnya dikit demi dikit, akhirnya terkumpul 300 dirham ini untuk rencana saya untuk biaya haji. Nah, satu saat ketepatan kemarin itu istri saya kan masih sedang hamil, nyidam. Tetangga sebelah itu lagi masak. Baunya nyengat ke istri saya. Istri saya menyuruh saya untuk minta masakan tetangga sebelah ini. Nah, sudah ringkas cerita, dia datang ke tetangga sebelah, diketok pintu, tolong istri saya nyidam, minta dikit aja masakannya. Si tetangga tadi itu langsung juga nangis diminta itu. Jadi, saya ini punya 3 anak, sejak 3 hari ini tidak makan, kelaparan. Kemudian saya keluar di jalan raya itu ada keledai mati, ini saya potong dagingnya sedikit, padahal ini daging haram. Karena anak saya kelaparan tadi itu saya goreng ini. Jadi makanan ini tidak halal untuk Anda. Mendengar itu Ali Mu'afak ini sampai nangis, ambil uangnya, kemudian diberikan kepada tetangga yang karena darurat makan bangkai tadi itu.
uangnya diberikan, sudah ini untuk kamu dan anak-anakmu, jangan makan bangkai. Nah, jangan makan bangkai, yaitu akhir-akhir ini yang saya lakukan. Uang yang saya berikan itu uang sejak 30 tahun yang lalu rencana untuk berangkat haji. Jadi karena ini saya yakin itu sudah dicatat oleh Allah sebagai ibadah haji. Nah, ini dari 600 yang tidak diterima itu pasti banyak kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu loh. Jadi banyak kesalahan-kesalahan. Jadi Bapak dan Ibu jadi mohon maaf lebih-lebih saat sekarang. Jadi saya ketepatan ini tahu pengalaman sistem cara transportasi, cara makan, pelayanan terhadap jamaah haji sejak zaman Syekh dulu. Dengan sekarang berbeda jauh, jadi banyak pelanggaran. Oleh sebab itu, maksimalkan ilmunya. Jadi saya yakin Bapak Ibu, jadi masih ada kesempatan waktu, jangan sampai tidak bisa ilmunya haji. Jadi apa-apa saja yang diwajibkan oleh Islam, orang Islam wajib belajar ilmunya. Sekian, mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.